Selamat bertemu kembali dengan Semangat Pagi di hari Kamis 16 September 2021. Kita akan kembali menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu meninggalkan keramaian dunia, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul menyatakan iman tidak hanya abang-abang lambe. Ungkapan Jawa yang digunakan adalah abang-abang lambe. Abang-abang lambe berarti kata-kata yang hanya polesan bibir, tidak tulus muncul dari hati. Kata-kata manis yang hanya enak didengarkan. Abang-abang lambe termasuk kata-kata kiasan Jawa yang secara lebih luas menyatakan bahwa merahnya bibir lebih banyak palsunya daripada asli atau kebenarannya. Pada zaman dahulu, orang memakai dubang, itu abang, untuk memerahkan bibirnya. Dubang adalah cairan berwarna merah yang keluar dari hasil aktivitas nginang atau mengunyah sirih. Yang dikunyah adalah daun sirih dicampur dengan injet atau kapur sirih dan gambir. Gambir adalah ekstrak air panas dari daun dan ranting tanaman gambir yang diendapkan dan kemudian dicetak dan dikeringkan yang berfungsi sebagai astringan. Bentuk cetakannya biasanya silinder menyerupai gula merah. Pada zaman sekarang pemerah bibir yang biasa digunakan lebih praktis yaitu lipstik. Pemerah bibir yang diakibatkan oleh dubang atau lipstik ini secara visual lebih memperlihatkan efek segar, cantik, dan memesona. Namun semuanya hanya palsu dan tidak sesuai dengan warna aslinya. Pelajaran yang disampaikan di dalam peribahasa Jawa abang-abang lambe adalah jangan hanya senang mendengarkan manisnya omongan orang, tetapi juga jangan hanya memberikan omongan manis yang kelihatannya menyenangkan kepada orang lain. Kata-kata manis belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Abang-abang lambe sering digunakan untuk mengambil hati atau bahkan untuk basa-basi. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus pernah menyatakan bahwa
pemberitaannya tentang Injil, yang berarti berita sukacita yang berisi karya penyelamatan Allah, tidak hanya abang-abang lambe. Kesaksian tersebut dinyatakannya lewat surat pertamanya yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Terlebih dahulu kita akan membaca dan rasakan pernyataan Rasul Paulus tersebut lewat leksionari bacaan kedua hari ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasalnya pasal 2 ayat 1 sampai 5, memberikan kesaksian demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian kesaksian 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Anggota keluarga Allah, sekali lagi yang diberitakan Rasul Paulus adalah tentang Injil. Berita sukacita yang berisi karya penyelamatan Allah. Berita sukacita yang berisi karya penyelamatan Allah itu telah dilakukan di dalam diri Yesus Kristus. Di mana berita sukacita itu hanya bisa diterima dengan iman. Terkait dengan hal tersebut, maka berita yang disampaikan Rasul Paulus, berita tentang Injil tadi, tidak bisa jika hanya disampaikan dengan manisnya bibir atau manisnya kata-kata saja. Dalam pergaulan di antara manusia, saat orang bisa diambil hatinya atau diyakinkan dengan abang-abang lambe atau manisnya bibir, maka pada akhirnya akan kecewa. Bahkan tidak jarang saat orang kecewa dengan abang-abang lambe atau manisnya bibir tadi, kemudian justru membenci atau setidaknya tidak akan pernah percaya lagi kepada si pembawa berita dan tidak pernah percaya lagi tentang cerita seputar hal tersebut. Padahal berita tentang Injil adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, yaitu bahwa Allah berkarya menyelamatkan manusia lewat Yesus Kristus. Berita sukacita tentang penyelamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus bukanlah berita hoak atau bahkan cerita omong kosong belaka. Tidak. Itu sungguh-sungguh terjadi dan sudah dilakukan Allah ketika menjelma di dalam manusiawi Yesus Kristus. Anggota keluarga Allah, maka dari itu Rasul Paulus menyatakan di dalam ayat 1 demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu,
Saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Bukan tidak hanya abang-abang lambe. Rasul Paulus bahkan menyatakan tidak menggunakan kebijakan dan kearifan manusia. Kebijakan dan kearifan manusia ini yang disebut dengan hikmat dunia. Bijak berarti selalu menggunakan akal, dan arif berarti cerdik. Tentu setiap orang yang selalu menggunakan akal pasti akan cerdik. Bahkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga memberikan penjelasan bahwa orang bijak dan arif adalah orang yang pandai dalam berbicara. Jadi, ketika orang pandai berbicara, tentu mudah terjatuh pada omong doang. Bahasa anak-anak di daerah saya OOT, omong-omong trok. Tong kosong berbunyi nyaring. Jika hanya pandai berbicara, tidak melakukan. Istilah Jawa yang lain, jarkoni. Ujar orang lakoni, gajah dibelangkoni, iso kojah ora gelem nglakoni. Dalam hal ini jika Rasul Paulus menggunakan hikmat manusia di dalam memberitakan Injil, berarti apa yang ia beritakan hanya omongan. Tetapi Rasul Paulus sebenarnya tidak mengalami dan tidak meyakini dengan sungguh apa yang ia beritakan. Itu kalau Rasul Paulus menggunakan hikmat manusia. Maka Rasul Paulus menyatakan tidak menggunakan hikmat manusia. Anggota keluarga Allah Rasul Paulus memilih tidak hanya abang-abang lambe dan juga tidak menggunakan hikmat manusia di dalam pemberitaannya tentang kabar sukacita berisi karya penyelamatan Allah lewat Yesus Kristus tadi. Cara yang ditempuh oleh Rasul Paulus agar tidak abang-abang lambe atau tidak menggunakan hikmat manusia adalah mengosongkan diri dari semua pengetahuan dan segala sesuatu yang ada di dunia, dan kemudian memusatkan dan mengisi pikiran dan hatinya dengan Yesus Kristus yang disalibkan. Ayat 2 memberikan kesaksian, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kalau Rasul Paulus mengosongkan diri dari segala pengetahuan, bukan berarti Rasul Paulus tidak memiliki pengetahuan. Kita semua tahu bahwa Paulus adalah seorang cerdik pandai. Di antara orang-orang Yahudi lainnya, bahkan di antara para pemimpin Yahudi, Paulus adalah murid dari seorang guru ternama yang bernama Gamaliel, dan Paulus sendiri menjadi orang yang terkenal dan disegani karena kepandaiannya. Tetapi dari semua pengetahuan dan kepandaian yang dimilikinya, justru Paulus merasa tidak ada gunanya, pengetahuan dan kepandaiannya tidak memberikan pertolongan di dalam hidup. Rasul Paulus justru menyatakan kepandaian yang dimilikinya justru semakin membuat ia lemah dan mendatangkan ketakutan. Ayat 3 memberikan kesaksian, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Membuat lemah
dan takut gentar. Maka Paulus memilih mengosongkan diri dari semua kepandaian yang dimilikinya dan kemudian memusatkan pikiran dan hatinya hanya kepada Kristus yang diyakininya, yang telah mengubah hidupnya. Karena Paulus merasa bahwa beriman kepada Kristuslah yang lebih memberi daya guna, dan beriman kepada Kristuslah yang dirasakan Paulus selalu memberikan pertolongan di dalam hidupnya. Anggota keluarga Allah tidak hanya berhenti pada mengosongkan diri dari segala pengetahuan dan memusatkan hati dan pikiran hanya kepada Kristus. Tetapi Paulus kemudian melanjutkan dengan mengikuti dan melakukan apa yang menjadi kata-kata roh. Ayat 4 memberikan kesaksian, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Yang diikuti adalah kekuatan roh, kata-kata roh yang itu yang dijalani oleh Rasul Paulus di dalam melaksanakan pemberitaan Injil. Anggota keluarga Allah, sebenarnya ketika Paulus sudah mengosongkan diri, dilanjutkan dengan memusatkan hati dan pikiran kepada Kristus, itu sudah bisa dikatakan Paulus memiliki iman atau percaya. Tetapi Paulus merasakan apa gunanya memiliki iman dan mempercayai tentang karya penyelamatan Allah yang dilakukan di dalam Kristus jika tidak mewujudkan iman tersebut. Mewujudkan iman adalah tindakan mempercayakan diri kepada yang diimani. Kalau hanya percaya mudah, tetapi mempercayakan diri kepada yang diimani itu banyak risikonya. Maka Paulus kemudian mengandalkan, mengikuti apa saja yang dikatakan roh sebagai wujud iman dan wujud mempercayakan diri kepada Kristus yang diimani tadi. Anggota keluarga Allah, ternyata hal demikian dijalani oleh Rasul Paulus dengan keyakinan bahwa apa yang ia lakukan berdasarkan kekuatan Allah, berdasarkan kehendak roh tadi, itu membantu setiap orang yang menerima berita Injil yang disampaikannya. Ayat kelima memberikan kesaksian supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Iman dari setiap orang yang menerima pemberitaan Injil dari Rasul Paulus tentang karya penyelamatan Allah yang diyakini tadi akan bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa? Karena yang diandalkan hanyalah Allah dan kekuatan Allah. Allah memberikan kekuatan itu lewat rohnya. Sebagai anggota keluarga Allah, kita adalah bagian orang-orang yang menerima pemberitaan berdasarkan kekuatan Allah. Bukan hanya abang-abang lambe, juga bukan hanya menggunakan hikmat manusia. Dengan demikian, kita pun sebenarnya mempunyai tanggung jawab untuk terlibat di dalam pemberitaan Injil yang mengandalkan kekuatan Allah. Mari kita mewujudkan kehidupan dengan cara terlebih dahulu merasakan, meyakini, dan kemudian menuruti setiap kehendak Allah sebagai kekuatan yang diberikan lewat rohnya. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin.
Anggota keluarga Allah, tentu kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita boleh menerima pemberitaan tentang karya penyelamatan Allah yang kita yakini, kita terima juga menyelamatkan kita dengan dasar kekuatan Allah, bukan hikmat manusia. Mari kita pun melanjutkan kehidupan dengan mengandalkan Allah, mengikuti kekuatan Allah, mengikuti kehendak Roh agar hidup kita juga memberitakan Injil berdasarkan kekuatan Allah. Kita akan bersama-sama menyerahkan hidup dan mensyukuri hidup kita di dalam doa, syukur, dan syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini berkarya dengan sabda melalui Rasul Paulus, di mana Paulus menyatakan Injil yang diberitakannya yang sampai saat ini juga kami terima sebagai anggota keluarga Allah berdasarkan kekuatan Allah, bukan berdasarkan hikmat manusia. Apalah hikmat manusia, mudah berubah dan seringkali justru merusak tatanan kehidupan. Namun kekuatan Allah, Roh Allah adalah kekuatan sejati yang boleh diandalkan untuk kebaikan bagi setiap orang yang menerima pemberitaan Injil termasuk kami. Demikian juga ketika kami terlibat di dalam karya pemberitaan akan karya penyelamatan Allah di dalam Kristus tersebut. Hari ini apapun aktivitas kami haturkan. Segala kondisi dan keadaan kami, Tuhan berkuasa. Bahkan tatkala ada di antara kami anggota keluarga Allah mengalami kelemahan ragawi, kami tetap menjalani hidup dengan mengandalkan kekuatan Allah, Roh Allah yang berkarya dalam hidup kami. Allah kehidupan, kami sekarang juga mengajak anak-anak kami di dalam menyikapi suasana kehidupan yang tidak menentu tetap dengan mengandalkan kekuatan Allah, menuruti kehendak Allah melalui Roh yang diberikan lewat kehidupan nyata, melalui sabda, melalui peristiwa-peristiwa kehidupan, mengandalkan Tuhan dengan segala kondisi dan keadaan. Kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara termasuk tenaga medis. Apapun kondisi dan keadaan mereka, Tuhan berkuasa sepenuhnya, terlebih ketika kami bersama-sama tetap menghadapi suasana pandemi yang kami rasakan memang semakin baik karena kasih kuasa-Mu, kami meyakini itu. Program vaksin yang masih dijalankan bersama-sama menjadi sarana kebaikan bagi kami semua karena kasih-Mu. Bukan vaksin yang menyelamatkan kami, namun kuasa-Mu, Roh Allah yang selalu membimbing kami dalam kebaikan. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi dalam kehidupan bersama di bumi pertiwi tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Allah kehidupan, itu doa-doa kami hari ini. Kalaupun ada bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu karena kelemahan dan keterbatasan manusiawi, mohon ampun. Memohonkan ampun juga bagi para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara termasuk masyarakat di dalam menyikapi segala suasana kehidupan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap mengandalkan kekuatan Allah, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah yang dinyatakan melalui Roh-Nya. Karena itulah kekuatan pemberitaan Injil kita melalui sikap, tutur, dan perilaku kehidupan kita. Menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan kehidupan takut dan taat kepada Allah, mengandalkan kekuatan Allah, taat pada Roh Allah saja. Amin.